Ini adalah 5 fakta terkait hubungan seksual yang jarang diketahui oleh para pria. Padahal kalau kita paham terkait ilmu yang akan saya sampaikan ini, akan sangat membantu sekali loh supaya kita bisa sehat, kuat, perkasa, dan membahagiakan pasangan di ranjang. Jangan kaget ya setelah kalian tahu kalau ternyata banyak pemahaman kita yang selama ini ternyata keliru. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas 5 fakta mengenai hubungan seksual yang mengejutkan dan jarang diketahui pria. Yang pertama, itu adalah ukuran penis itu tidak penting. Ukuran penis itu menjadi tidak penting selama kita sudah memenuhi panjang penis yang normal. Jadi kita harus paham ya, terkait panjang penis yang normal pada pria Indonesia, itu kalau misalnya ya panjang penisnya ketika diregangkan minimal banget di atas 7,5 cm. Kalau misalnya ya di bawah 7,5 cm, ini merupakan kelainan mikropenis alias panjang penis yang terlalu pendek pada pria dewasa. Kalau kondisinya mikropenis, maka ini merupakan sebuah penyakit dan penting untuk mendapatkan terapi oleh dokter andrologi. Tetapi kalau misalnya ya panjang penis diregangkan kalian mencapai 10 cm lebih, ini merupakan sudah di atas nilai rata-rata. Sebetulnya kalau udah begini, kita nggak perlu khawatir lagi loh terkait panjang penis, karena penis kita ini sebetulnya udah normal dan sesuai dengan rata-rata bisa untuk membahagiakan pasangan. Karena sebetulnya untuk bisa melakukan hubungan seksual yang nyaman dan membahagiakan pasangan, itu bukan terkait panjang penisnya, melainkan dari fungsi penisnya. Yang paling penting itu adalah bagaimana nih kekerasan ereksi penis. Jangan sampai ya kita berhubungan seksual di tengah-tengah udah kempes atau mungkin kekerasannya menurun. Kenapa saya bilang panjang penis itu tidak penting kalau misalnya ukurannya udah normal? Karena kita harus paham ya, rata-rata panjang vagina pada wanita itu adalah antara 7-10 cm. Sementara letak G-spot atau salah satu titik sensitif di vagina wanita itu kira-kira berada di sepertiga luar dari dinding vagina atas. Artinya nggak perlu loh penis yang panjang banget sampai 15 atau 20 cm untuk bisa mencapai G-spot. Kita panjang yang normal aja udah bisa untuk mencapai titik tersebut. Dan kita harus paham juga ya kalau panjang penis ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana nih faktor ras seseorang. Nah, kita ras orang Indonesia memang tidak memiliki penis yang sepanjang seperti ras Afrika ataupun Eropa. Ini yang kadang membuat banyak pria Indonesia sering minder ya, terutama kalau lagi nonton film bokep. Di film bokep dilihat, kok aktor film bokepnya panjang penisnya ini sangat panjang banget, gak kayak punya saya. Ya wajar, karena tadi faktor ras itu mempengaruhi. Pada prinsipnya kita nggak usah membandingkan dengan orang lain yang dia rasnya berbeda. Selama kita udah sesuai dengan panjang normal, itu sudah sangat cukup untuk bisa membahagiakan pasangan. Oke, lanjut lagi ya ke fakta mengejutkan yang nomor 2, yaitu adalah ejakulasi itu tidak perlu lama untuk bisa memuaskan pasangan. Banyak juga ya pria-pria yang sering minder dengan durasi ejakulasinya. Kadang saya pernah tuh ada pasien yang datang, dia bilang, "Dok, saya kayaknya kena ejakulasi dini deh. Soalnya saya cepet banget keluar." Saya tanya ke pasiennya, "Bapak emang durasi ejakulasinya berapa menit tuh waktu penis masuk ke vagina istri?" "Wah, kira-kira itu hampir 10 menit dok, udah keluar." 10 menit itu sebetulnya normal loh pak, udah di atas rata-rata malah. Pasien tersebut sontak langsung kaget ya saat saya mengatakan hal itu. Karena tadi terkait ejakulasi normal, ini banyak banget pria yang salah paham dengan kondisi ini. Kita harus paham ya, yang disebut dengan ejakulasi dini secara definisi internasional itu apabila penis waktu sedang penetrasi atau masuk ke kelamin wanita di vaginanya, terjadinya ejakulasinya itu kurang dari 1 menit. Bahkan penelitian menunjukkan ya, kalau durasi rata-rata ejakulasi pria di dunia itu adalah berkisar antara 4-5 menit. Makanya buat kalian para pria yang ejakulasinya bisa sampai 10 menit, 15 menit, berbanggalah kalian karena sebetulnya durasi ejakulasi kalian itu di atas rata-rata nilai normal. Terus kenapa nih sering banyak pria yang minder dengan durasi ejakulasinya? Padahal sebetulnya durasinya udah normal aja. Jawabannya seringkali mereka minder karena pasangannya yang protes, pasangannya nggak ngerasain puas. Nah, kalau misalnya pasangannya nggak ngerasain puas, padahal durasi ejakulasinya sudah normal, maka kesalahannya bukan di durasi ejakulasinya, melainkan bagaimana teknik kita untuk bisa membahagiakan pasangan. Kalau kita sudah tahu teknik khusus untuk membahagiakan istri, durasi lama itu tidak menjadi hal yang sangat penting. Belum lagi ya, banyak pria yang suka ngebandingin ejakulasi yang normal itu berdasarkan film bokep yang ditonton. Kalau dia nonton film bokep, kadang durasi ejakulasinya bisa sampai 20 menit, 30 menit. Ini merupakan hal yang keliru, karena ya yang namanya industri film pornografi, sudah pasti dia menggunakan
menggunakan berbagai teknik, mulai dari teknik editing sampai penggunaan obat-obatan untuk membuat ejakulasinya lebih lama. Tentu film bokep ini bukan merupakan indikator normal yang bisa kita gunakan. Makanya sangat keliru sekali kalau misalnya kita pengen ejakulasi lebih lama menggunakan produk-produk yang aneh-aneh. Contohnya ada yang namanya tisu magic ya. Jadi dioles di penis itu bisa membuat durasi ejakulasi lama, bisa sampai 20 menit, 30 menit. Sebetulnya kita nggak perlu loh pakai itu, karena tadi kita nggak perlu durasi ejakulasi lama untuk bisa membahagiakan pasangan. Belum lagi resikonya ya kalau kita pakai produk-produk seperti tisu magic, bukan nggak mungkin kadang penisnya jadi iritasi. Atau malah kita ngerasa kebas, nggak bisa ngerasain kenikmatan, pasangannya juga kebas, alhasil dia nggak ngerasain apa-apa ketika penisnya masuk. Sebagai informasi tambahan ya, ada kelainan yang disebut dengan ejakulasi tertunda alias ejakulasi yang terlalu lama. Disebut ejakulasi yang terlalu lama kalau misalnya ya penis masuk ke vagina, udah digesek-gesek, lebih dari 30 menit belum keluar-keluar juga. Ini merupakan sebuah kelainan. Makanya buat kalian yang pengennya durasi ejakulasi sampai 30 menit lebih, itu sebetulnya merupakan sebuah hal yang tidak normal sama sekali. Baik, sebelum kita lanjut ya ke pembahasan lebih dalam, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan sangat membantu saya supaya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada video selanjutnya mengenai informasi bagaimana hubungan seksual yang tepat. Sekarang kita lanjut ke fakta mengejutkan yang nomor 3, yaitu wanita tidak semuanya bisa orgasme dari penetrasi. Ini masih nyambung ya dengan poin sebelumnya. Kenapa saya bilang durasi ejakulasi itu nggak penting? Karena ya data menunjukkan wanita yang bisa mencapai orgasme atau kepuasan saat penis masuk ke vagina alias penetrasi mungkin hanya kisaran 20-30%. Sangat sedikit sekali. Banyak wanita justru ketika sedang dilakukan penetrasi, dia nggak ada ngerasain apa-apa atau bahkan kenikmatan. Makanya sangat keliru kalau kita berharap durasi ejakulasi lebih lama itu bisa membuat wanita lebih puas. Karena tadi nggak semua wanita bisa puas dengan teknik tersebut. Terus kalau misalnya wanita nggak bisa puas dengan penetrasi, rata-rata mereka gimana dong cara memuaskannya? Jawabannya adalah dengan kita memberikan stimulasi dan rangsangan yang tepat. Kita harus paham ya, kalau wanita itu, dia saat berhubungan seksual membutuhkan yang namanya kedekatan emosional. Sangat tidak tepat kalau kita pria saat hubungan seks pengennya buru-buru, pengen cepet-cepet penis masuk vagina, langsung selesai, terus udah tidur gitu aja. Itu merupakan hal yang egois dan keliru. Kalau kita ingin memberikan kenyamanan pada istri kita, maka sangat penting sebelum berhubungan seksual, kita baikin dulu mood dari istri. Mungkin kita bisa puji-puji dulu, belai-belai, disayang, baru deh kita lakukan pemanasan-pemanasan kecil. Mungkin kita buka dulu bajunya pelan-pelan, celananya pelan-pelan sambil dicium-cium manja, berikan rangsangan di bagian tubuhnya yang dia suka. Intinya jangan langsung buru-buru, bawaannya pengen langsung coblos aja. Ini yang bikin banyak wanita kadang ngerasain nyeri. Coba deh kita berikan dia rangsangannya pelan-pelan. Kadang wanita tuh ngerasain ya, dia ngerasa senang, gairahnya tiba-tiba muncul, lubrikasi vaginanya timbul, sehingga saat berhubungan seksual jadi lebih enak. Ketika kita sudah memberikan pemanasan yang cukup pada pasangan kita, maka selanjutnya jangan lupa juga ya, kita memberikan rangsangan di organ wanita yang namanya klitoris. Jadi ternyata hampir 70-80% wanita justru bisa orgasme. Karena apa? Karena pemberian rangsangan di klitoris tersebut. Buat yang belum tahu ya, klitoris itu merupakan organ pada di daerah kelamin wanita. Dia letaknya berada di atas lubang vagina. Ukurannya kecil ya, persis kayak kacang. Nah, memberikan stimulasi tersebut boleh dengan menggunakan jari kita, atau kita mau memberikan dengan oral seks dengan lidah atau mulut kita, silakan saja selama itu memberikan kenyamanan pada pasangan. Pada prinsipnya kita harus paham kalau wanita itu untuk bisa mencapai orgasme, dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pria. Pria paling kalau saat penetrasi 5 menit udah sampai orgasme. Tetapi kalau wanita dia membutuhkan waktunya lebih lama, bisa sampai 10-15 menit lebih. Kadang bahkan bisa membutuhkan waktu yang lebih lagi kalau misalnya wanita masih belum mendapatkan rangsangan yang cukup. Makanya pada prinsipnya kita harus memberikan pemanasan dan memberikan rangsangan klitoris yang tepat, dan jangan lupa bangun komunikasi yang nyaman dengan pasangan. Jadi kita paham nih saat melakukan hubungan seksual, kira-kira pasangan kita sukanya gimana nih. Jangan salah, kadang wanita itu sangat unik dan dia punya selera tertentu untuk bisa mencapai orgasme. Kalau kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan wanita, dijamin orgasmenya menjadi lebih cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta yang keempat. Pria hanya bisa orgasme sekali, sementara wanita bisa berkali-kali. Buat kalian para pria, mau sekuat apapun, mau
seperkasa apapun, tetapi sebetulnya kita hanya bisa mengalami 1 kali orgasme saat berhubungan seksual. Memang sih ketika kita usianya masih muda, kadang kita bisa mencapai orgasme ronde kedua, tetapi setelah istirahat beberapa menit terlebih dahulu. Semakin usia pria itu tua, maka semakin lama pula waktu yang bisa dibutuhkan untuk bisa mencapai ronde kedua. Kadang pria usia 40-50 tahun, supaya bisa ereksi lagi, dia jeda waktunya bisa lama. Ada yang dalam hitungan jam atau bahkan perlu istirahat 1 hari penuh. Hal ini merupakan hal yang normal karena faktor penuaan pada pria. Sementara pada wanita justru sebaliknya. Wanita itu bisa orgasme berkali-kali saat berhubungan seksual. Istilahnya disebut dengan multiple orgasm. Itulah mengapa idealnya ketika kita melakukan hubungan seksual, sebaiknya yang harus orgasme lebih dahulu itu adalah wanitanya. Karena dia masih bisa orgasme lagi loh kalau misalnya kita memberikan rangsangan yang tepat. Sementara kalau misalnya nih kita prianya egois, pengen orgasme duluan. Yang terjadi adalah ketika kita udah orgasme, pria itu langsung ngantuk, bawaannya capek, terus tidur. Padahal wanitanya belum puas. Makanya sangat penting ya kita harus memprioritaskan kepuasan dan orgasme dari pasangan kita dahulu. Baru kita boleh mencapai orgasme. Tujuannya supaya ketika kita selesai berhubungan seksual, kedua-duanya udah puas dan kita bisa beristirahat dan tidur dengan tenang dan nyaman. Win-win solution buat para pria dan wanita. Sekarang kita ke fakta yang terakhir ya, nomor 5. Jumlah hubungan seksual yang normal itu bervariasi. Ada banyak kekeliruan ya tentang masalah jumlah hubungan seksual. Kadang sering muncul tuh di internet, oh kalau misalnya usia 20 tahun hubungan seksualnya harus 3-4 kali per minggu. Kalau usia 30 tahun harus 2 kali per minggu. Perlu kita paham bahwa jumlah hubungan seksual tersebut bukan merupakan patokan nilai normal. Karena apa? Jumlah hubungan seksual itu sangat berbeda pada tiap orang. Pada prinsipnya adalah bagaimana nih kondisi tubuh kita dan kenyamanan dengan pasangan. Sebagai contoh sederhana ya, saya pernah ada pasien usianya itu dia 40 tahun. Dia datang ke saya dan bercerita, "Dok, kira-kira saya normal nggak nih? Soalnya saya kalau hubungan seksual itu setiap hari." Maklum dok, saya ini baru nikah lagi nih. Istri saya masih muda. Saya tanya ke bapak tersebut, "Bapak, kalau misalnya berhubungan seksual tiap hari, bapak nyaman nggak?" "Nyaman banget dok, enak lagi." "Kalau pada pasangan bapak, istri bapak, gimana? Dia enak juga nggak?" "Oh jelas enak juga dok, orang dia masih muda." Langsung saya jawab, "Bapak, kalau bapak ingin berhubungan seksual tiap hari, meskipun usia bapak 40 tahun, ini merupakan hal yang normal. Selama bapak mampu dan enak aja kedua pasangan, ya nggak ada masalah. Karena tadi untuk jumlah hubungan seksual itu tidak ada nilai baku normalnya. Berbeda ya kalau misalnya pasangan tersebut sedang berusaha untuk program hamil, memiliki keturunan, maka frekuensi hubungan seksual yang disarankan itu adalah sebanyak 2-3 kali per minggu. Tetapi kalau kalian sedang tidak program hamil, ya jawabannya jumlahnya tergantung kenyamanan kalian. Sebagai contoh, mungkin ada ya pria yang pasangan muda usia 20 tahunan, tetapi dia sedang banyak kesibukan, badannya itu capek tiap habis kerja, pulang malam, begadang, pasangannya juga sama, dia juga pekerja. Nah kadang kalau kondisi fisiknya kurang fit, ditambah lagi pikirannya stres, mungkin pada periode tersebut dia berhubungan seksualnya relatif jarang, seminggu bisa 1 kali. Selama dia nyaman dengan kondisi ini, tidak mengganggu dengan performa, maka ini merupakan hal yang normal. Pada prinsipnya hati-hati juga ya kalau misalnya kita memiliki jumlah hubungan seksual yang kita inginkan itu berbeda dengan pasangan. Misalnya pada pria pengennya dia seminggu 4 kali, sementara pada wanitanya dia pengen seminggu 2 kali. Nah kita harus komunikasikan, cari titik tengah untuk bisa memberikan win-win solution dan kenyamanan, baik pada suami maupun pada istri, sehingga saat berhubungan seksual, kedua-duanya melakukan karena benar-benar ingin dan menikmati. Jangan justru malah memaksakan diri pada satu pihak saja. Tapi jangan salah ya, kita juga harus menjadi hati-hati. Kalau misalnya penurunan jumlah hubungan seksualnya ini terjadi karena ada gangguan di tubuh kita. Misalnya gairah kita rendah, atau ereksi kita terganggu, atau wanitanya justru enggan berhubungan seksual karena dia nggak merasain kenyamanan. Maka ini harus diperbaiki. Apabila memang kita mengalami ya penurunan untuk hubungan seksual ini dikarenakan ada permasalahan gairah atau ereksi, hati-hati, besar kemungkinan ada penyakit di tubuh kita yang menghambat fungsi seksual. Khususnya pada pria yang sering saya temuin itu adalah gangguan hormon testosteron. Jangan sepelekan ya terkait hormon testosteron ini, karena semakin rendah hormon testosteron itu akan semakin mengganggu fungsi seksual pria. Terkait pembahasan tentang apa sih hormon testosteron, bagaimana cara memeriksanya, lalu apakah bisa diterapi, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.